Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya alladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayoul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Para peserta kajian online pembacaan buku Sirah Nabawiyah susunan Al-Ustadz Dr. Firanda LCMA. Kita sudah sampai pada kajian yang ke-31, di mana kajian ke-30-nya membahas tentang dididiknya Rasulullah SAW dan keadaan yatim oleh Allah langsung. Dan beliau SAW mendapat didikan yang bagus dari ibunya, mana kita sudah membaca satu kaidah, yaitu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban tayyiban a'ra. Ibu itu bagai madrasah. Jika engkau mempersiapkannya dengan baik, maka akan terlahir darinya bangsa yang mulia. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan pada kajian yang ke-31 ini, di mana kita lanjutkan di halaman 292. Ya, bab 5. Yaitu sifat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat banyak riwayat yang menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun sebagian diantaranya adalah riwayat-riwayat yang lemah, sehingga tak bisa diterima. Ya, dari riwayat yang lemah. Kita penulis yaitu Dr. Firanda berusaha mengambil yang sahih dengan pernyataan ini. Di antara kisah ini yang sampai kepada kita dengan riwayat lemah adalah bahwa beliau SAW dilahirkan dalam posisi duduk bersandar dan matanya melihat ke atas langit, bukan seperti posisi kelahiran bayi biasa. Ini lemah ini, ya, menyatakan bayi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan duduk bersandar, itu lemah. Lalu yang lemah lagi adalah bahwasanya ketika beliau SAW baru saja dilahirkan, beliau SAW kemudian diletakkan di atas batu. Batu tersebut pun seketika pecah berkeping-keping agar Nabi SAW tetap melihat ke atas. Ini lemah berdasarkan penelitian Dr. Firanda. Lalu bahwasanya ketika melahirkan Muhammad SAW, jimat-jimat besi yang dipakai oleh Aminah langsung terpotong-potong. Ini juga berita yang lemah. Bahwasanya Aminah bermimpi bertemu dengan seorang yang memerintahkannya untuk menamai anaknya dengan Muhammad. Ini juga lemah. Bahwasanya tatkala Nabi Muhammad SAW dilahirkan, istana Raja Persia pun bergetar hebat. Ini juga lemah.
bahwasanya tatkala Nabi SAW dilahirkan, api yang disembah oleh kaum Majusi padam seketika. Ya, ini juga dianggap lemah oleh Al-Ustadz dalam hasil penelitiannya di buku ini. Bahwasanya danau, sawah menjadi kering dan berhala-berhala yang ada di sekelilingnya menjadi hancur. Itu lemah. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan sudah tersunat, atau bahwa Rasulullah SAW disunat oleh sang kakek pada hari ke-7 setelah kelahiran beliau. Ya, ini lemah juga. Riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW disunat pada hari ke-7 lebih baik daripada riwayat yang mengatakan bahwa beliau SAW terlahir dalam keadaan sudah disunat, meskipun kedua riwayat tersebut sama-sama lemah dan tidak bisa diterima. Begitu. Jadi itu hadis-hadis lemah mengenai kelahiran beliau. Selain itu, riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW disunat pada hari ke-7 juga lebih relevan dengan kebiasaan orang Arab ketika itu, ya, yang biasa menyunat anak-anak mereka ketika masih kecil. Andai benar bahwa Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan telah disunat, tentu kaum Quraisy akan gempar dan langsung beriman kepada beliau SAW setelah melihat keajaiban tersebut. Jadi yang benar adalah Nabi Muhammad SAW sebagaimana manusia biasa dalam kondisi belum disunat. Ya, perlu dalil yang kuat untuk menyatakan itu. Ada lagi riwayat yang lain. Adapun riwayat-riwayat yang sahih tentang kelahiran Nabi SAW, di antaranya adalah ini yang sahih, ya, sabda Nabi SAW. Dawati Abi Ibrahim wa bisyarati Isa qaumahu wa ru'ya ummi allati ra'at ka'annahu kharaja minha nurun ada'at lahu qusurus Syam. Ini hadis yang sahih, nanti kita bacakan. Aku adalah doanya kakekku, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kabar gembira dikabarkan oleh Isa kepada kaumnya, serta mimpi yang dialami oleh ibuku. Ya, ini pernyataan Rasulullah tentang ibunya Rasulullah, itu bermimpi, yang mana ia melihat seakan-akan keluar darinya cahaya yang menyinari istana-istana negeri Syam. Nah, ini hadis berdasarkan hadis riwayat Ahmad nomor 17.163 dan Al-Bazzar nomor 4199 dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu As-Sulami. Dinyatakan sahih li ghairi oleh Al-Arnaud. Sahih li ghairi oleh Al-Arnaud. Itu hadis sahih yang boleh kita percaya. Dalam riwayat yang lain disebutkan da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa wa ra'at ummi haina wada'atni sata'a minha nurun ada'at lahu qusuru Busra. Aku adalah doanya kakekku Ibrahim, kabar gembira yang dikabarkan oleh Isa, serta mimpi yang dialami oleh ibuku. Yang mana ibunya, ibu Rasulullah SAW, ia melihat bahwa ketika melahirkan diriku, keluar darinya cahaya yang menyinari istana-istana Busra, negeri Syam. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra, ya, buku 1/102. Nah, ini yang boleh kita pegang mengenai kelahiran Rasulullah SAW. Ini pun sudah mengandung mukjizat, ya, cahaya menyinari Syam, gitu. Doa Ibrahim alaihissalam yang dimaksud adalah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata
wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doa ya kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibrahim alaihissalam. Doa yang agung, yang makbul setelah ratusan tahun jelas. Karena antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW ya ratusan tahun. Jadi doa itu dikabulkan. Ya nggak harus hari ini doa, hari ini dikabulkan. Hari ini doa, besok dikabulkan. Bukan begitu doa. Doa itu kadang-kala melihat waktunya. Terserah Allah mengabulkannya kapan. Nah, makanya nggak boleh kita istijal dalam berdoa. Ya aku telah berdoa tapi nggak dikabulkan. Bukan begitu. Coba lihat contoh-contoh orang-orang mulia dalam berdoa. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan pada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sungguhnya Engkau yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Coba lihat di sini. Ini doa Nabi Ibrahim. Sudah menyebut Al-Hikmah. Artinya Nabi Ibrahim diberi wahyu untuk berdoa seperti ini. Diberi ilham untuk berdoa seperti ini. Bahwa nabinya, nabi dari keturunannya nanti yatlu alaihim ayatika, yaitu dia akan mengajarkan Al-Quran ya, wa yu'allihumul kitab wal hikmah, dan dia mengajarkan kitab yaitu Al-Quran tadi. Yatlu alaihim, bisa Al-Quran dan bisa sunnah. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, ini dirinci. Kitab yaitu Al-Quran dan hikmah. Wa yuzakkihim, ya, dan mereka disucikan, para sahabat dan lain-lain. Nah, ini agung sekali ayat ini. Al-Baqarah ayat 129. Dan kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihissalam adalah yang disebutkan dalam firman-Nya. Nah, tadi Ibrahim itu alaihissalam. Sekarang Isa alaihissalam sebagai saudaranya dalam kenabian dan akan turun nanti. Ya. Ustaz mengutip, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashiran birasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Coba nih, lihat. Ya, orang-orang yang menentang selalu begitu. Itu sihir. Ya. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah padamu, bukan Tuhan." Ya, Isa alaihissalam utusan Allah padamu, bukan anak Tuhan. Membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul. Ini nubuahnya Isa alaihissalam, ya, bahwa akan datang seorang rasul yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya bahkan Isa alaihissalam diberi ilmu oleh Allah bahwa nama rasul belum lahir sudah ada namanya, yaitu ismuhu Ahmad. Ya, begitu. Maka tatkala Rasul itu datang pada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka malah berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ya, Quran surat As-Saff ayat 6. Itu kejahatan mereka. Kalau udah kalah hujah, wah ini sihir. Kalau udah kalah hujah, wah ini sihir. Ya, sombong sekali mereka itu. Mereka kalah hujah, langsung bilang ini sihir. Gitu. Dikisahkan bahwa setelah melihat mimpi tersebut, Aminah pun menceritakan dan menyebut-nyebut tentang anak yang akan dilahirkannya kepada masyarakat Arab. Ya. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa tahsisus syami bi zuhuri nurihi isyaratun ilas tiqrari dinihi
wa thubutihi bi biladi Syam. Walihaza takunu Syamu fi akhir zamani ma'kilan lil Islam wa ahlihi wa biha yanzilu Isa bin Maryam. Ibnu Katsir berkata, fakta bahwa cahaya beliau yaitu sallallahu alaihi wasallam hanya menyinari negeri Syam adalah sebuah pertanda akan kuat dan kokohnya agama beliau di negeri Syam. Oleh karena di akhir zaman kelak, Syam merupakan benteng bagi Islam dan penganutnya. Dan di negeri Syam lah Isa bin Maryam akan turun kembali ke dunia. Ya. Ini lihat tafsir Ibnu Katsir buku 1 garis miring 445. Ya begitulah ulama. Ya, ilmunya luas ulama. Tafsir mimpinya ibunya Rasulullah yaitu Aminah, dijelaskan oleh Nabi. Ya, ulama menafsirkan bahwa kekuatan Islam ya didukung oleh para penduduk Syam dengan adanya bisyarah atau isyarat bahwa cahaya ya, menyinari penduduk Syam, daerah Syam. Wallahu a'lam. Hari lahir Nabi Muhammad SAW, para ulama sepakat bahwa Nabi SAW dilahirkan hari Senin. Rasulullah SAW pernah ditanya mengapa beliau selalu selalu berpuasa sunnah setiap hari Senin, maka beliau SAW menjawab, "Dzalika yaumun wulidtu fi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fi." Ya, kenapa beliau selalu berpuasa pada hari Senin? Karena hari Senin adalah kelahiranku serta hari pengutusanku sebagai nabi atau hari diturunkannya wahyu kepadaku. Hadis riwayat Muslim 1162. Alasan lainnya adalah apa yang beliau SAW sabdakan tentang hari Senin dan Kamis. Dzanika yaumani tu'radu fihi mal a'malu ala rabbil alamin. Uhibbu an yu'rada wa fi riwayatin yarfa'u amali wa ana sha'imun. Kedua hari tersebut, yaitu Senin dan Kamis, adalah hari dipaparkannya amalan-amalan kepada Tuhan semesta alam. Dan aku suka jika amalanku dipaparkan, dalam riwayat lain diangkat, sementara aku dalam kondisi berpuasa. Ini hadis riwayat Tirmidzi 747, An-Nasai 2357, dan Ahmad 21753. Dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Tanggal lahir Nabi Muhammad SAW. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang bulan kelahiran Rasulullah SAW. Satu, bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW diutus pada bulan Ramadan, dan tatkala itu beliau berusia 40 tahun. Jika dihitung mundur 40 tahun ke belakang, maka semestinya beliau juga lahir persis pada bulan Ramadan, agar ketika diutus usia beliau SAW tepat 40 tahun. Ini pendapat sebagian ulama, namun pendapat ini lemah. Ya, lihat Al-Bidayah wa Nihayah. Dua, bulan Rabiul Awal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan inilah pendapat yang kuat. Namun pada tanggal berapakah beliau SAW dilahirkan, perbedaan pendapat seputar ini sangatlah kuat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah, dan juga oleh para ulama besar mazhab Syafi'i seperti An-Nawawi rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah, dan Az-Zahabi rahimahullah.
pendapat tersebut adalah 2 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal. Ini adalah Muhammad bin Jubair bin Mut'im rahimahullah, salah seorang tabi'in. 10 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. 17 Rabiul Awal. Lihat Al-Bidayah wa Nihayah. Intinya, tidak benar jika seorang memastikan bahwa Rasulullah SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Karena para ulama berbeda pendapat dengan pendapat-pendapat yang muktabar seperti hal ini. Meskipun mereka nyaris sepakat akan kelahiran beliau SAW pada bulan Rabiul Awal, namun mereka berselisih dalam menentukan tanggalnya. Hal ini berbeda dengan wafatnya Nabi SAW. Para ulama sepakat bahwa beliau SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Di halaman 299 ada skema seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Apa-apa. Skema seperti ini. Kelihatan sepertinya. Ya apa? Yaitu satu, di atas itu kelahiran Nabi SAW. Ya, terbagi dua, hari Senin. Tanggal berselisih. Ya. Tanggal bulan Ramadan, bulan Rabiul Awal. Tanggalnya 2 Rabiul Awal. Kalau Ramadan ya tidak ada tanggalannya. Kalau yang bulan Rabiul Awal ada tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17. Gitu. Intinya, tidak benar jika seorang memastikan bahwa Rasulullah SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Karena para ulama berbeda pendapat dengan pendapat-pendapat yang muktabar seputar hal ini. Meskipun mereka nyaris sepakat akan kelahiran beliau pada bulan Rabiul Awal, namun mereka berselisih dalam menentukan tanggalnya. Begitu. Nah, ini ada perhatian, ya perlu diingat. Ya Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA memberi catatan khusus. Perhatian, sikap umat Islam terkait hari kelahiran Nabi SAW dapat dikategorikan menjadi 3 model, yaitu 3 model ya. 1. Mensyukuri dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan berpuasa pada hari Senin di setiap bulan. Begitu. Dan yang sering tersebar adalah bentuk ya. Yang ketiga yang banyak diingkari oleh para ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i. Ya, maksudnya kita teruskan ke halaman 300. Tadi di sini jelaskan sikap umat Islam terkait hari kelahiran Nabi SAW dapat dikategorikan menjadi 3 model, yaitu 1. Mensyukurinya dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan berpuasa pada hari Senin di setiap pekannya. Ini halaman 299. Lalu halaman 300 ya Rasulullah SAW lah yang mencontohkan cara perayaan ini, yaitu dengan berpuasa pada hari Senin, sebagaimana pada hadis yang baru saja berlaku. Dan inilah sikap yang benar yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam terkait kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau yang mencintai Nabi terus ingin memperingati ke hari kelahiran, bersyukur, yaitu berpuasa setiap hari Senin kalau bisa ya. Perayaan hari Senin, berpuasa hari Senin, begitu, sesuai dengan contoh di sini. Mensyukurinya dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan berpuasa pada hari Senin di setiap pekannya, ya, setiap pekannya. Tiap pekan Seninnya puasa. Memang ada contoh kan, puasa Senin Kamis. 2. Mengadakan acara maulid dengan membaca sejarah Nabi SAW kemudian beramal soleh, yakni melakukan hal tersebut pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahunnya. Maulidan dengan cara seperti ini diperbolehkan oleh banyak ulama mazhab Asy-Syafi'i mutakhirin seperti Abu Syamah rahimahullah wafat 665 Hijriah,
Al-Iraqi rahimahullah, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, Asy-Syakawi rahimahullah, As-Suyuti rahimahullah, dan Al-Qastalani rahimahullah. Dan sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa acara maulid dan semacam ini adalah bid'ah mungkar. Seperti pendapat Al-Faqihani rahimahullah wafat 734 Hijriah, Ibnu Hajj rahimahullah wafat 737 Hijriah, As-Shatibi rahimahullah wafat 790 Hijriah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan As-Syaukani rahimahullah. Hal ini karena maulidan dengan acara apapun adalah perkara baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, para sahabat, dan para tabi'in. Bahkan tidak pernah dikerjakan oleh para imam mazhab, Abu Hanifah rahimahullah, Malik rahimahullah, Syafi'i rahimahullah, dan Ahmad. Selain itu, amalan ini adalah bentuk tasyabbuh dengan kaum Nasrani yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, hari kebangkitan Nabi Isa alaihissalam, serta hari pengangkatan Nabi Isa alaihissalam. Dan yang sering tersebar adalah bentuk yang ketiga yang banyak diingkari oleh para ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i, yaitu mengadakan acara maulid dengan berhura-hura atau berlebih-lebihan dan mencampurinya dengan kemungkaran-kemungkaran. Oleh karena itu, pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari menulis buku tentang peringatan penting terkait kemungkaran yang terjadi pada acara maulid yang berjudul Matanbihat al-wajibat liman yasna'ul maulida bil munkarat. Peringatan yang wajib disampaikan kepada yang bermaulid Nabi dengan kemungkaran-kemungkaran. Di antara kemungkaran adalah adanya musik pada acara tersebut. Padahal seluruh ulama 4 mazhab yang mengharamkan musik, apalagi ulama mazhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam menyatakan, seorang yang mencuri alat musik maka tangannya tidak perlu dipotong, karena hukum mencuri alat musik sama dengan mencuri bir dan mencuri babi, sama-sama perkara haram. Dalam juga Imam Asy-Syafi'i mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik maka dia tidak perlu menggantinya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah dalam Az-Zawajir an i'tiraf al-kabair menggolongkan perbuatan memainkan alat musik ke dalam dosa-dosa besar. Beliau mendasari hal itu dengan menyatakan bahwa perbuatan tersebut melalaikan dan setan senang jika kita terlalaikan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana umat bisa jaya sementara mereka terlalaikan dengan sibuk dengan musik, serta terlalaikan dari Al-Quran serta hadis-hadis Nabi SAW. Di antara kemungkaran lainnya adalah adanya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, tabdzir, penghamburan harta tanpa manfaat, pembuatan patung dan pawai, dan lain sebagainya. Apakah hal-hal semacam ini bisa menambah cinta kepada Rasulullah SAW? Sekali-kali tidak. Belum lagi ketika waktu sholat tiba, sholat berjamaah pun tidak ditegakkan oleh mereka. Cintailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti ajaran dan sunnahnya. Syukurilah kelahirannya dengan cara yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, yaitu dengan berpuasa pada hari Senin di setiap pekannya. Demikian insyaallah pada kajian ke-31 dari kitab buku susunan Al-Ustadz Dr. Firanda Dr. Firanda LCMA Hafizahullah, bab 5 jilid 1 bab 5. Kita akhirkan dulu sampai halaman 302. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke 303 di kajian yang ke 32 insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.